Badan Kenaziran Masjid Al-Karomah, Jalan Damai Ujung, Kelurahan Aikhabil, Kecamatan Sibolga Selatan, membuka Madrasah Taman Pendidikan Al-Quran. Hal itu disampaikan Kariman Simanulang, Ketua BKM Al-Karomah, usai pelaksanaan sholat Jumat 22 Juli. Sebelumnya, BKM sudah membuka madrasah TPQ sejak masjid tersebut masih menjadi musola dengan fasilitas belajar sangat minim di teras masjid. Namun atas inisiatif dan upaya BKM, akhirnya diperoleh bantuan dari donatur untuk melakukan pembangunan madrasah di ruang samping masjid yang sama dibangun dengan kayu, berlantai papan dan berdiri di atas permukaan air laut. Ibadah Minggu 24 Juli di Gereja Betel Indonesia GBI Sibuluan Jemaat Betani Sibuluan Tapanuli Tengah dirangkai dengan acara perjamuan kudus. Ibadah dipimpin Gembala Jemaat Pendeta Edward O.P. Siregar dengan khotbah Tuhan merubah kegagalan menjadi berkat. Dijelaskannya, kehidupan manusia di dunia tanpa adanya campur tangan dari Tuhan tidak akan menerima berkat, atau bisa diartikan kerja keras tanpa restu dan perkenan Tuhan akan membawa kegagalan. Untuk itu, umat Kristiani harus percaya akan Tuhan dan melibatkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperoleh berkat dan keberhasilan hidup manusia. Pemeo Sibolga Kota Ikan saat ini agaknya sudah menjadi sebutan yang tidak lagi membanggakan bagi warga kota ini. Teknik penangkapan secara modern dengan kapal penangkap yang mampu berlayar jauh ke tengah Samudra Hindia, teknik penjualan ikan yang sudah jauh berbeda dari dekade puluhan tahun lalu. Selain dijual untuk kebutuhan lokal, juga dipasarkan ke luar daerah, bahkan ada yang diekspor ke luar negeri. Perubahan cuaca ekstrim di perairan Teluk Tapian Nauli dan pesisir barat Sumatera Utara yang melanda wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah sepekan terakhir menjadi alasan kenaikan harga ikan. Menurut para pedagang, kenaikan harga tersebut diakibatkan pasokan ikan dari para nelayan Sibolga sangat minim, sehingga para pedagang pun terpaksa memasok ikan dari luar daerah kota Sibolga seperti dari daerah Aceh, Belawan, atau Tanjung Balai. Kawasan Geopark Caldera Toba memiliki banyak sumber daya alam yang sangat menarik. Kekayaan alam geopark ini juga menghasilkan sejumlah tempat sebagai objek wisata. Selain Danau Toba, salah satu kawasan wisata sejarah Batak di tepian danau ini ada di Desa Sialagan Pindaraya yang menyuguhkan peninggalan budaya Batak Toba dengan ciri khas latar belakang rumah bolon atau sopo dan batu parsidangan, atau biasa disebut sebagai meja dan kursi terbuat dari batu dan digunakan untuk persidangan pada masa lalu dalam menegakkan keadilan. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat manortor, yakni tarian khas Batak yang dipandu dengan musik gondang dan mengenakan ulos yang telah disediakan oleh pihak pengelola, sehingga memberikan kepuasan bagi para wisatawan yang berkunjung. Akibat berhutang Rp100.000 untuk modal melaut, Tony Kurniawan, seorang nelayan di kota Sibolga, menjadi korban penganiayaan oleh pelaku berinisial M. Peristiwa terjadi 27 Juli pukul 9 malam di Kelurahan Pancuran Bambu saat korban menjumpai pelaku di Jalan Jati arah laut. Pelaku mencekik dan mendorong korban sampai jatuh ke laut, dan saat korban hendak naik ke daratan, pelaku memukul korban dengan balok di bagian kepala sebanyak 2 kali. Setelah itu pelaku pun juga meninju muka korban. Saat dikonfirmasi oleh tim liputan N2S TV, Humas Polres Sibolga, AKP Ramadan Shah Sormin, membenarkan kejadian tersebut. Disebutkan peristiwa penganiayaan tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Satreskrim Polres Sibolga.
Kejuaraan Karate Adiaksa Cup KKI Open 2022 memperebutkan Piala Kajari Wali Kota Imigrasi Bapas Sibolga resmi digelar Jumat 29 Juli di Gedung Olahraga Pandan, Tapanuli Tengah. Kejuaraan digelar 3 hari sejak 29 sampai 31 Juli, dibuka oleh Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan, ditandai dengan pemukulan gong. Ketua Panitia Andi Febri dalam sambutannya menjelaskan kejuaraan Karate Adiaksa Cup KKI itu diikuti 26 kontingen se-Sumatera Utara dengan jumlah atlet peserta 400 karateka dari usia 8 sampai 26 tahun, kriteria junior dan senior. Dalam sambutannya, Wali Kota berharap kegiatan itu dapat menjadi momen perbaikan, penyempurnaan, dan rivalitas keolahragaan di Kota Sibolga sehingga dapat menciptakan dan mengangkat generasi muda yang berbakat dan berprestasi. Pelaksanaan sholat Jumat 29 Juli di Masjid Agung Sibolga, Khatib Ustadz Aman Saharahap menyampaikan khutbah dengan judul Waspada Terhadap Istidrat. Dikatakan banyak umat manusia yang tenggelam dalam istidrat, yakni kelimpahan nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun masih lalai dalam ibadah dan amalan yang diperintahkan. Dijelaskan pula, ujian yang diberikan oleh Allah tidak hanya musibah, namun kenikmatan, rezeki, bahkan kebahagiaan yang menjadi peringatan bagi mereka yang lalai, sehingga ketika kenikmatan tersebut dicabut, maka akan terbelenggu dalam penyesalan yang terlambat. Maulud Jiliwu, Ketua Badan Kenajiran Masjid, menyampaikan kepada seluruh jamaah dan umat muslim di Kota Sibolga, Masjid Agung menjadi tempat perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Sibolga. Aparatur pemerintah Kota Sibolga dibantu petugas agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional (ART-BPN) Senin 25 Juli melakukan pengukuran dan pematokan tanah di areal Tangkahan UD Budi Jaya, namun mendapat penolakan dari pihak Tangkahan. Pengusaha UD Budi Jaya bersikeras memiliki alas hak sah atas lahan yang ditempatinya dan meminta pemerintah Kota Sibolga untuk mengajukan gugatan ke pengadilan bila mempunyai bukti kepemilikan pada lahan yang disengketakan. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Sibolga, Gabe Sipautar, mengatakan pengukuran tanah di areal Tangkahan UD Budi Jaya dilakukan berkaitan dengan rencana pemerintah Kota Sibolga membangun gedung pasar ikan modern. Edi Prambudi, Tim Liputan dan Dokumentasi N2 STV.